Khurafat. Khurafat itu aslinya adalah nama orang yang mana dia dibawa oleh jin ke alamnya. Kemudian beberapa waktu dia dikembalikan ke alam manusia. Lalu teman-temannya itu nanggap, kamu hilang selama ini itu kemana saja, lihat apa saja. Lalu si Khurafat ini ya menceritakan apa yang dia lihat waktu di alam jin itu. Dia jujur menceritakan apa yang dia lihat waktu di alam jin. Berhubung yang diceritakan oleh si Khurafat ini nggak masuk akal menurut orang-orang yang nanggap itu, maka mereka semua mendustakan. Nah, dari situlah kalau ada cerita-cerita yang tidak masuk akal, kemudian nggak ada ujung pangkalnya, terus disebut khurafat. Jadi khurafat itu aslinya adalah nama orang yang pada akhirnya digunakan untuk istilah cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang tidak ada ujung pangkalnya. Nah, dalam beragama itu memang harus terbebas dari yang namanya khurafat. Secara istilah berarti khurafat itu adalah cerita-cerita, dongeng-dongeng yang tidak masuk akal, yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak tercantum di dalam Quran dan hadis, yang cerita itu diyakini oleh sebagian orang, ya, diyakini oleh sebagian orang. Dan khurafat ini ada yang tarafnya hanya bohong, ada juga yang tarafnya sampai membuat seseorang itu melakukan kemusyrikan atau punya keyakinan syirik. Kemudian kalau dibalik, apa ada cerita-cerita yang tidak masuk akal tapi ada di dalam Quran hadis? Ya, jawabnya banyak. Seperti kalau di Quran hadis itu onta yang keluar dari batu, nggak masuk akal. Tapi berhubung itu ada di Quran hadis, yaitu kisahnya Nabi Sholih, kita harus percaya, meyakini itu. Ada juga tongkat jadi ular, nggak masuk akal. Tapi berhubung itu ada di Quran hadis, kita meyakini. Ada lagi orang yang bisa menghidupkan orang mati, seperti Nabi Isa. Berhubung ada di Quran hadis, kita meyakini, walaupun tidak masuk akal. Tapi kalau khurafat ini cerita yang nggak masuk akal, nggak ada ujung pangkalnya, dan tidak tercantum dalam Quran hadis. Itu khurafat. Lah, khurafat ini ada kalanya hanya sebatas kebohongan, ada kalanya sudah masuk ke ranah kemusyrikan. Contoh, ini saya punya gelas. Ini saya mengatakan ini ke Anda,
umpama gelas ini saya tutupi dengan sarung atau sajadah, gelas ini akan berubah menjadi burung. Nah, misalkan. Lah kalau saya hanya ngomong seperti ini, maka saya cuma bohong gitu aja. Bohong. Karena tidak mungkin gelas kok jadi burung, itu tidak mungkin. Kalau Anda percaya dengan omongan saya, berarti Anda berhasil saya bohongi. Nah, ini belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau saya sudah mengatakan gelas ini kalau saya tutup sarung nanti jadi burung, siapapun yang bisa menangkap burung tersebut maka keinginannya terkabul. Lah, kalau sudah seperti ini, lah ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu khurafat. Khurafat ini sebenarnya ya sudah mengakar rumput di masyarakat. Dalam film-film kartun, dalam sinetron, film-film horor, sampai ketoprak, ludruk dan lain-lain, ini banyak. Contohnya dalam film kartun ya dulu waktu saya kecil itu ada kartun Dragon Ball itu, Dragon Ball. Jadi ada bola naga, ya, bola naga yang mana kalau siapapun yang bisa mengumpulkan berapa itu 7 atau 9 bola naga, nanti keinginannya terkabul. Dengan meyakini bahwa ada bola naga itu saja, berarti kita berhasil dibohongi. Kemudian kalau kita meyakini lebih dalam, kalau kita bisa mengumpulkan bola naga tersebut, maka keinginan kita akan terkabul. Lah, itu kita sudah masuk ke ranah syirik. Itu ya. Jadi khurafat itu ada yang hanya sekedar bohong, ada yang memang mengeluarkan seseorang dari Islam. Cerita-cerita ini banyak beredar di masyarakat. Jadi cerita-cerita yang enggak masuk akal, yang mana enggak ada ujung pangkalnya, yang dari mulut ke mulut, enggak ada dasar Quran hadisnya, terus kok diyakini, dipercayai, lah itu bahaya. Termasuk ngomong leluhurku Isra Mi'raj sehari semalam 70 kali. Nah, itu masuk kategori khurafat. Kalau sampean percaya ya ada resiko yang harus ditanggung. Ya, bisa mengundurkan pesawat, ya. Bisa membentak malaikat mungkar nakir dan lain-lain. Jadi dalam beragama kalau bisa enggak usah, ya bukan kalau bisa, ya memang harus bersih dari khurafat. Tapi kalau cerita yang tidak masuk akal, walaupun tidak masuk akal, tapi kalau ada dalam Quran hadis, kita harus meyakini seperti membelah lautan dengan memukulkan tongkat. Tidak masuk akal, tapi berhubung ada dalam Al-Quran, kita percaya. Nabi Musa nonjok malaikat sampai matanya itu kita percaya karena ada di Quran hadis, ya. Tapi kalau tidak ada di Quran hadis, kok tidak masuk akal, sekiranya sudahlah, tidak perlu dipercayai, gitu kan. Lah, saya mengatakan seperti ini
ini bukan berarti saya tidak percaya dengan karomah para wali itu, ya tidak. Jadi termasuk akidah yang benar itu adalah percaya dengan karomatul aulia, ya, karomahnya para wali. Tapi ya yang beredar sekarang kebanyakan itu ya khurafat itu, kebanyakan ya khurafat. Ya.